Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 dan di sini kami akan mempresentasikan serta menjelaskan tentang materi depreciation, impairments, and depletion. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Gita Savitri dengan NPM 99, lalu Ecik Ramadhani dengan NPM akhir 102, lalu Gita Khalifatul dengan NPM akhir 115, lalu Dinar Atria dengan NPM akhir 114, dengan saya sendiri Rivalini Dias dengan NPM akhir 216, lalu Maharani Citra dengan NPM akhir 237, serta Syafa Naila dengan NPM akhir 254. Nah, jadi materi pertama ini kita mulai dengan depresiasi metode alokasi biaya. Nah, jadi apa itu depresiasi? Depresiasi itu adalah metode alokasi biaya aset tetap selama masa manfaatnya. Digunakan untuk mencocokkan biaya aset dengan pendapatan yang dihasilkan, bukan untuk menilai pasar aset. Nah, faktor-faktor dalam proses depresiasi ini ada dua. Yang pertama ada dasar depresiasi aset. Ini tuh adalah jumlah biaya aset yang akan dialokasikan sebagai beban. Digunakan sebagai dasar utama perhitungan depresiasi juga, yaitu dari selisih biaya perolehan dan nilai sisa. Lalu yang kedua ada estimasi umur manfaat. Nah, umur manfaat ini tuh adalah estimasi lamanya aset dapat digunakan secara ekonomis. Digunakan juga untuk menentukan periode pembebanan depresiasi dengan mempertimbangkan faktor fisik dan ekonomi. Next, ada metode-metode depresiasi. Yang pertama ada activity method. Jadi, activity method adalah metode depresiasi berdasarkan tingkat penggunaan atau produksi aset. Dan ini tuh digunakan ketika pemakaian aset dapat diukur, sehingga beban sesuai dengan aktivitas. Nah, ini tuh ada rumusnya, yaitu cost dikurangi residual value, lalu dikali hours this year, lalu dibagi total estimated hours. Jadi hasilnya tuh depreciation charge. Lalu yang kedua ada strict line method. Ini adalah metode garis lurus atau metode depresiasi yang membebankan jumlah yang sama setiap periode. Nah, ini tuh digunakan ketika manfaat aset dianggap merata selama umur penggunaannya. Nah, lalu rumusnya itu kurang lebih sama dengan activity method, cuman tidak ada hours this year. Jadi, cost dikurangi residual value, lalu dibagi dengan estimated service life, dan hasilnya adalah depreciation charge. Berikutnya adalah diminishing charge methods atau metode beban menurun. Intinya, metode ini tuh menghasilkan beban depresiasi yang lebih besar di awal, lalu semakin kecil di periode berikutnya. Metode ini tuh cocok untuk aset yang manfaatnya tuh lebih besar di awal masa penggunaan. Nah, ada dua metode, yaitu sum of the years digits dan declining balance method. Pertama, di sum of the years digits. Metode ini tuh menggunakan pecahan berdasarkan jumlah angka tahun umur aset. Jadi, beban depresiasi paling besar ada di tahun pertama, lalu menurun setiap tahun. Ini tuh juga digunakan untuk mencerminkan bahwa manfaat aset itu juga menurun seiring waktu. Di sini ada contoh tabelnya. Jadi, kolom depreciable base itu adalah nilai yang akan disusutkan. Lalu remaining life itu menunjukkan sisa umur aset tiap tahun. Lalu depreciation fraction adalah pecahan dari total umur, misalnya 5/15, 4/15, dan seterusnya. Nah, terus pecahan itu dikalikan dengan nilai aset untuk mendapatkan depreciation expense. Lalu book value end of year adalah nilai aset setelah dikurangi depresiasi. Jadi makin ke bawah, pecahannya itu semakin kecil dan otomatis beban depresiasinya itu juga makin kecil. Lalu kedua ada declining balance method. Jadi metode ini tuh menggunakan tarif tetap, tapi diterapkan ke nilai buku yang terus menurun. Nah, jadi walaupun persentasenya itu sama, jumlah depresiasinya itu ikut menurun juga karena dasar perhitungannya yang semakin kecil. Di sini saya juga melampirkan contoh tabelnya. Jadi book value of assets first of year adalah nilai aset di awal tahun. Lalu rate on declining balance itu adalah persentase tetap, misalnya 40%. Nah, terus nilai awal itu dikali 40% untuk dapat depreciation expense. Lalu untuk accumulated depreciation itu adalah total depresiasi yang sudah terjadi. Nah, book value end of year adalah nilai akhir setelah dikurangi depresiasi. Nah, karena nilai bukunya turun tiap tahun, walaupun tarifnya tetap juga, beban depresiasi itu tetap ikut mengecil. Jadi kesimpulannya, kedua metode ini sama-sama menghasilkan beban yang besar di awal dan menurun, tapi cara menghitungnya juga yang berbeda. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang other depreciation issues. Yang pertama itu ada komponen depresiasi. Jadi seperti yang ditunjukkan dalam bab 10, perusahaan itu diharuskan menggunakan penyusutan komponen, dan IFRS itu mensyaratkan bahwa setiap bagian dari suatu aset tetap yang signifikan
terhadap total biaya aset harus diusulkan secara terpisah. Nah, jadi oleh karena itu perusahaan harus menggunakan pertimbangan untuk menentukan alokasi yang tepat untuk komponen tersebut. Nah, di situ ada gambar, ada soal yang bisa kita lihat. Nah, selanjutnya itu ada penyusutan dan periode parsial. Nah, dalam menghitung beban penyusutan untuk periode parsial, perusahaan itu harus menentukan beban penyusutan untuk 1 tahun penuh dan kemudian membagi beban penyusutan ini secara proporsional antara kedua periode yang terlibat. Nah, proses ini tuh harus berlanjut sepanjang masa manfaat asetnya. Nah, selanjutnya ada penyusutan dan penggantian aset tetap pabrik dan peralatan, yaitu kesalahpahaman umum tentang depresiasi adalah bahwa depresiasi itu menyediakan dana untuk penggantian properti pabrik dan peralatan. Nah, depresiasi itu sama seperti pengeluaran lainnya karena mengurangi laba bersih, namun perbedaannya adalah depresiasi tidak melibatkan arus kas keluar saat ini. Nah, selanjutnya ada revisi tarif penyusutan, yaitu ketika membeli aset pabrik, perusahaan itu dengan cermat menentukan tingkat penyusutannya itu berdasarkan pengalaman masa lalu dengan aset serupa dan informasi relevan lainnya. Namun, ketentuan untuk penyusutan itu hanyalah perkiraan. Nah, akibatnya IFRS mengharuskan perusahaan untuk meninjau perkiraan nilai sisa dan masa pakai setiap tahun dan merevisinya jika diperlukan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dinar Atila Rosiana dengan NPM akhir 124. Selanjutnya saya akan menjelaskan impairment, yaitu menggali gangguan. Pada subbab yang pertama ini, yaitu impairment mempunyai pengertian adalah penurunan nilai terjadi ketika nilai tercatat aset atau carrying amount or book value itu lebih tinggi daripada jumlah yang dapat dipulihkan atau recoverable amount yang melalui penggunaan atau penjualan. Nah, jadi terdapat penyebabnya, yaitu penurunan nilai sering terjadi akibat perubahan cepat atau keusangan, misalnya pada industri elektronik dan komputer. Selanjutnya, ada pengujian penurunan nilai atau bisa disebut impairment test. Jadi, perusahaan wajib meninjau aset setiap tahun untuk mencari indikator penurunan nilai, misalnya seperti penurunan kinerja atau perubahan regulasi. Nah, jika ada indikator atau tes penurunan nilai itu dilakukan melalui tahapan berikut ini. Yang pertama yaitu menentukan recoverable amount, di mana nilai ini adalah nilai yang tertinggi antara nilai wajar itu dikurangi biaya penjualan atau fair value less cost to sell, dengan nilai pakai berdasarkan proyeksi arus kas masa depan atau value in use. Selanjutnya yaitu membandingkan nilai. Jadi jika recoverable amount lebih besar daripada carrying amount, itu sama dengan tidak ada penurunan nilai. Dan sedangkan jika recoverable amount itu lebih kecil daripada carrying amount, maka terjadi kerugian penurunan nilai atau bisa disebut impairment loss. Nah, konsep yang mendasari yaitu IFRS itu menggunakan istilah nilai tercatat atau nilai buku secara bergantian. Baik, di slide selanjutnya terdapat contoh kasus dan pencatatan jurnal. Nah, jadi jika nilai wajar dikurangi biaya penjualan atau nilai pakai lebih tinggi dari nilai tercatat, maka tidak ada penurunan nilai. Nah, jika nilai wajar dikurangi biaya penjualan dan nilai pada keduanya itu lebih rendah dari nilai tercatat, maka terjadi kerugian penurunan nilai. Di situ diketahui
terdapat di poin A ada contoh tanpa penurunan nilai. Jadi crying ammonia itu ada 200.000 euron dan recoverable ammonia ada 205.000 euron dari value in use, dan hasilnya yaitu tidak dicatat karena nilai terpulihkan lebih tinggi dari nilai tercatat. Selanjutnya di poin B ada contoh terjadi penurunan nilai. Nah, terdapat crying ammonia yaitu 200.000 euron dan di recoverable ammonia itu terdapat 180.000 euron. Nah, 180.000 ini dipilih dari yang tertinggi antara fair value yang 180 euron dan value in use nya yaitu 175 euron. Maka recoverable-nya amount itu dipilih yang terbesar yaitu 180.000 euron. Maka kerugian atau impairment loss-nya yaitu 200.000 euron dikurangi 180 euron, maka kerugiannya di situ adalah 20.000 euron. Selanjutnya di poin C terdapat pencatatan akuntansi atau journal entry. Jadi ditulis di debit itu loss on impairment sebesar 20.000 euron, dan di kreditnya itu ditulis accumulative depreciation pada equipment sebesar 20.000 euron. Jadi pelaporan kerugian ini dilaporkan pada bagian other income and expense, yaitu dilaporkan laba rugi. Baik, selanjutnya ada impairment ilustrasi penurunan nilai. Nah, ilustrasi penurunan nilai ini yaitu menyajikan dua studi kasus mengenai bagaimana cara mengidentifikasi, menghitung, dan mencatat penurunan nilai pada aset. Terdapat kasus pertama yaitu penurunan nilai dan dapatnya pada penyusutan di Hanoi Ltd. Jadi terjadi penurunan nilai jika nilai tercatat itu lebih besar daripada nilai terpulihkan, atau crying amount itu lebih besar dari recoverable amount. Contohnya, nah nilai tercatat ada sebesar 14 juta, lebih besar daripada nilai terpulihkan yaitu 11 juta. Jadi nilai kerugiannya yaitu selisihnya sebesar 3 juta. Karena 14 juta dan 11 juta itu tadi selisihnya adalah 3 juta. Maka dicatat dengan mendebit loss on impairment dengan mengkredit accumulated depreciation di equipment. Maka efek periode selanjutnya yaitu beban penyusutan tahun berikutnya dihitung berdasarkan nilai tercatat yang baru dibagi. Jadi sisa manfaat bisa ditulis 11 juta dibagi 2 tahun, maka hasilnya yaitu 5.500.000. Nah, di kasus kedua ini terdapat perhitungan dengan value in use di firma company. Jadi, kondisi kasus ini digunakan ketika tidak ada informasi pasar yang memadai untuk menentukan nilai wajar. Nah, penilaian value in use ini dihitung dari nilai sekarang atau present value, yang dimana dari estimasi arus kas masa depan itu ditambah dengan nilai sisa atau residual value dan menggunakan tingkat diskonto tertentu, misalnya itu 8%. Jadi terdapat nilai kerugiannya di situ yaitu selisih antara nilai tercatat sebelum penurunan nilai dan nilai terpulihkan atau value in use. Contohnya di situ terdapat 200.000
itu nilai yang tercatat, dan terdapat 166.514.20 itu sebagai recoverable amount. Jadi totalnya yaitu 33.485.80. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Gita Khalifatul Hidayah. Untuk selanjutnya ini ada pembalikan rugi penurunan nilai atau reversal of impairment loss. Nah, setelah mencatat kerugian penurunan nilai, jumlah yang dapat dipulihkan menjadi dasar aset yang mengalami penurunan nilai. Jika di tahun berikutnya jumlah yang dapat dipulihkan lebih tinggi daripada nilai buku, maka rugi penurunan nilai boleh dibalik. Contohnya, ada aset seharga 300.000 dengan masa manfaat 3 tahun dan penyusutan 100.000. Ini mengalami impairment sebesar 20.000 di 2022. Jadi nilai buku menjadi 180.000. Nah, 180.000 ini dihasilkan dari 300.000 dikurangi dengan penyusutan yaitu sebesar 100.000 dan dikurangi dengan impairment sebesar 20.000. Lalu 180 ini dibagi menjadi 2 karena sisa dari penyusutannya itu 2 tahun. Jadi 180.000 dibagi 2 itu sama dengan 90.000. Di akhir 2023, nilai yang dapat dipulihkan yaitu sebesar 96.000, yang mana lebih besar daripada nilai buku yaitu 90.000. Jadi pembalikan sebesar 66.000 diperbolehkan. Nah, untuk batas pembalikan tidak boleh melebihi nilai buku yang seharusnya ada jika impairment tidak pernah terjadi. Pemulihan dicatat sebagai recovery of impairment loss di bagian pendapatan lain-lain. Selanjutnya ada unit penghasil kas atau cash generating unit. Ini digunakan ketika aset tunggal tidak bisa dinilai secara independen karena arus kasnya bergantung kepada aset lain. Perusahaan harus mengidentifikasi kelompok aset terkecil yang menghasilkan arus kas secara independen yang disebut cash generating units. Contohnya, divisi permesinan dan divisi pengemasan saling bergantung. Nah, keduanya dievaluasi bersama sebagai satu CGU. Lalu yang terakhir ada penurunan nilai aset yang akan dilepas atau impairment of asset to be disposed of. Aset yang akan dijual atau dilepas dilaporkan pada nilai lower of cost or net realizable value atau nilai terendah antara harga perolehan atau nilai realisasi bersih. Lalu tidak disusutkan selama periode dipegang untuk dijual. Aset ini bisa ditulis naik maupun turun setiap periode, selama nilai buku setelah work up tidak melebihi nilai buku sebelum impairment. Keuntungan atau kerugian dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan operasional di other income and expense. Baik, selanjutnya saya Maharani Citra dengan NPM 237 akan menjelaskan di bagian depletion. Yang pertama ada establishing a depletion base. Pada bagian ini dijelaskan bahwa sebelum menghitung depletion, perusahaan harus menentukan terlebih dahulu depletion base, yaitu total biaya yang berkaitan dengan perolehan dan pengembangan sumber daya alam. Dalam buku ini dijelaskan bahwa biaya ini dapat mencakup acquisition cost atau biaya memperoleh hak tambang atau hak eksplorasi. Exploration cost atau biaya eksplorasi untuk menemukan sumber daya, dan development cost atau biaya pengembangan agar area tambang siap digunakan. Semua biaya tersebut nantinya menjadi dasar dalam pengalokasian nilai sumber daya alam selama proses eksploitasi. Contohnya, perusahaan tambang batubara harus membeli hak pengelolaan lahan tambang, melakukan survei geologi untuk mengetahui kandungan mineral, serta membangun akses jalan dan fasilitas operasional sebelum kegiatan penambangan dimulai. Seluruh biaya tersebut akan dimasukkan ke dalam depreciation base. Selanjutnya yang kedua ada rate of resource cost. Bagian ini menjelaskan bagaimana biaya sumber daya alam yang sudah ditentukan sebelumnya dialokasikan selama proses produksi atau eksploitasi.
Berbeda dengan aset tetap yang menggunakan penyusutan berdasarkan waktu, depletion dialokasikan berdasarkan jumlah sumber daya yang berhasil diambil atau digunakan. Artinya, semakin banyak sumber daya yang dieksploitasi, maka semakin besar biaya yang diakui pada periode tersebut. Contohnya, perusahaan pertambangan emas yang mengekstrasi emas dalam jumlah besar pada satu periode akan mengakui biaya depletion yang lebih besar dibandingkan periode ketika produksi lebih sedikit. Yang ketiga, estimating recoverable reserve. Pada bagian ini dijelaskan bahwa perusahaan harus memperkirakan jumlah cadangan sumber daya alam yang masih dapat diambil atau recoverable reserve. Estimasi ini sangat penting karena akan memengaruhi besarnya biaya depletion yang akan dialokasikan. Karena kondisi geologi bisa berubah atau ditemukan cadangan baru. Estimasi ini dapat direvisi sesuai hasil penelitian terbaru. Contohnya, perusahaan minyak awalnya memperkirakan suatu lokasi memiliki cadangan 1 juta barel minyak. Namun, setelah pengeboran lanjutannya, ternyata cadangan yang tersedia lebih besar dari perkiraan awal, sehingga perusahaan perlu menyesuaikan perhitungan depletion untuk periode berikutnya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Cira Badani Putri Arista dengan NPM akhir 102. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang depletion. Nah, selanjutnya ada metode perhitungan deplesi atau unit of production. Yang pertama yaitu menghitung tarif deplesi per unit, yaitu tarif deplesi sama dengan total biaya atau depletion base dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan estimasi total unit cadangan. Yang kedua ada menghitung beban deplesi, yaitu beban deplesi sama dengan tarif deplesi dikalikan dengan unit yang diambil atau diskonstruksi. Selanjutnya ada pencatatan jurnal accounting address, yaitu saat mencatat beban deplesi secara debit itu inventory jika sumber daya belum terjual atau cost of goods sold jika sudah terjual. Untuk kreditnya yaitu accumulated depletion atau akumulasi deplesi atau langsung ke akun aset sumber daya alam. Nah, selanjutnya ada masalah khusus biaya restorasi atau restoration cost, yaitu seringkali dalam perusahaan tambang punya kewajiban hukum untuk memulihkan lahan setelah selesai menambang. Nah, biaya ini disebut dengan Asset Retirement Obligation atau ARO. Nah, poin pentingnya adalah biaya estimasi restorasi ini harus ditambahkan ke dalam deplesi base di awal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Safana Larinka dengan NPM akhir 254. Untuk materi terakhir ada yang namanya revaluations atau revaluasi. Yang pertama ada recognition revaluation atau pengakuan revaluasi. Network Rail atau yang disingkat dengan GBR adalah contoh perusahaan yang memilih menggunakan nilai wajar untuk mencatat aset dalam jaringan rel keretanya. Penggunaan nilai wajar ini menyebabkan kenaikan sebesar 4.289 juta pada aset berwujud jangka panjangnya. Ketika perusahaan memilih untuk melaporkan aset berwujud jangka panjang setelah perolehan dengan nilai wajar, mereka mencatat perubahan nilai wajar tersebut dengan yang pertama menyesuaikan akun aset terkait dan mencatat keuntungan yang belum direalisasi atau unrealized gain atas aset tersebut. Keuntungan yang belum direalisasi ini sering disebut sebagai revaluation surplus. Dilanjut dengan revaluation land atau revaluasi tanah. Untuk mengilustrasikan revaluasi tanah, misalkan Siemens Group DEU membeli tanah seharga 1 juta pada 5 Januari 2022. Perusahaan memilih menggunakan akuntansi revaluasi untuk tanah tersebut di periode berikutnya. Pada 31 Desember 2022, nilai wajar tanah tersebut adalah 1.200.000 dan jurnal untuk mencatat tanah pada nilai wajar adalah sebagai berikut. Yang pertama ada land sebesar 200.000 di debit dan unrealized gain on revaluation land sebesar 200.000 di kredit.
Tanah tersebut dilaporkan dalam laporan posisi keuangan sebesar 1.200.000 dan unrealized gain on revaluation land meningkatkan other comprehensive income dalam laporan laba rugi komprehensif. Selain itu, jika ini merupakan satu-satunya penyesuaian revaluasi sampai saat ini, maka laporan posisi keuangan akan melaporkan akumulasi other comprehensive income sebesar 200.000. Dilanjut dengan revaluation depreciable asset atau yang bisa diartikan sebagai aset yang disusutkan. Untuk mengilustrasikan akuntansi revaluasi aset yang dapat disusutkan, misalkan Lenovo Group Cina membeli peralatan seharga 500.000 yen pada 2 Januari 2022. Peralatan tersebut memiliki umur manfaat 5 tahun, disusutkan menggunakan metode garis lurus, dan memiliki nilai residu 0. Lenovo memilih untuk merevaluasi peralatannya ke nilai wajar selama masa manfaatnya. Lenovo mencatat beban penyusutan sebesar 100.000 yen dari 500.000 dibagi 5 karena memiliki umur manfaat 5 tahun pada 31 Desember 2022 sebagai berikut. Yang pertama, depreciation expense-nya sebesar 100.000 berada di debit dan accumulated depreciation equipment sebesar 100.000 di kredit untuk mencatat beban penyusutan tahun 2022. Setelah jurnal ini, nilai tercatat atau carrying amount peralatan Lenovo adalah 400.000 berasal dari 500.000 dikurangi 100.000 yen. Lenovo kemudian memperoleh penilaian independen atas nilai wajar peralatan tersebut pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar 460.000. Untuk melaporkan peralatan pada nilai wajar, Lenovo melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Ada 3 langkah. Yang pertama, mengurangi akun accumulated depreciation equipment menjadi 0. Yang kedua, mengurangi akun equipment sebesar 40.000 sehingga nilainya menjadi 460.000. Dan yang ketiga, mencatat unrealized gain on revaluation equipment sebesar selisih antara nilai wajar dan nilai tercatat, yaitu 60.000 untuk selisihnya. Dari 460.000 dikurangi 400.000. Jurnal untuk mencatat revaluasi ini pada 31 Desember 2022 adalah accumulated depreciation equipment sebesar 100.000 berada di debit, equipment sebesar 40.000 di kredit, dan unrealized gain on revaluation equipment sebesar 60.000 di kredit. Untuk menyesuaikan peralatan ke nilai wajar dan mencatat kenaikan revaluasi. Peralatan sekarang dilaporkan sebesar nilai wajarnya yaitu 460.000 dari 500.000 dikurangi 40.000. Kenaikan nilai wajar sebesar 60.000 yen dilaporkan dalam laporan laba rugi komprehensif sebagai other comprehensive income. Selain itu, saldo akhir sebesar 60.000 yen dilaporkan sebagai accumulated other comprehensive income pada bagian ekuitas di laporan posisi keuangan. Untuk penyajian dalam laporan keuangan atau Statement of Comprehensive Income, unrealized gain on revaluation equipment sebesar 60.000 yen, Statement of Financial Position equipment sebesar 460.000 yen, accumulated depreciation 0, carrying amount sebesar 460.000, dan equity accumulated other comprehensive income sebesar 60.000 yen. Pada 31 Desember 2022, nilai tercatat peralatan adalah 460.000 yen. Lenovo melaporkan beban penyusutan sebesar 100.000 yen dalam laporan laba rugi dan keuntungan revaluasi sebesar 60.000 yen. Dalam other comprehensive income, dengan asumsi tidak ada perubahan dalam umur manfaat peralatan, penyusutan pada tahun berikutnya adalah 115.000 yen berasal dari 460.000 yen dibagi dengan 4. Yang terakhir ada revaluation issues atau masalah revaluasi. Penggunaan akuntansi revaluasi bukan pilihan semua atau tidak sama sekali, tetapi perusahaan harus konsisten dalam satu kelompok aset. Artinya, perusahaan dapat memilih hanya satu kelas aset, misalnya bangunan. Namun, jika memilih satu kelas, maka semua aset dalam kelas tersebut harus direvaluasi. Contohnya, perusahaan seperti Siemens dapat memiliki beberapa kelas aset, ada tanah, peralatan, dan bangunan. Jika Siemens memilih untuk menggunakan nilai wajar pada tanah, maka seluruh tanah harus dinilai dengan nilai wajar, tidak boleh hanya sebagian tanahnya saja. Praktik memilih sebagian aset atau cherry picking dapat menghasilkan laporan yang menyesatkan, campuran cost dan fair value, serta memungkinkan manipulasi dalam nilai aset. Perusahaan yang menggunakan akuntansi revaluasi juga harus berusaha menjaga nilai aset tetap up to date. Jika nilai
Jika nilai berubah cepat, maka revaluasi dilakukan setiap tahun. Jika stabil, maka boleh lebih jarang. Nilai wajar untuk aset tetap biasanya ditentukan melalui penilaian atau appraisal oleh pihak independen.